Setelah litium memperkenalkan kita pada logam pertama dalam tabel periodik, perjalanan unsur berlanjut ke tahap yang lebih spesifik. Kita mulai bertemu dengan unsur-unsur yang jumlahnya sedikit, penggunaannya terbatas, tetapi memiliki sifat yang sangat unik. Unsur keempat dalam tabel periodik ini adalah beryllium. Beryllium tidak seperti litium yang mudah bereaksi, dan tidak seperti unsur-unsur gas yang mendominasi awal alam semesta. Ia adalah logam padat, ringan, dan sangat kuat untuk ukurannya. Namun di balik keunggulan tersebut, beryllium juga memiliki sisi yang berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Karena itulah, beryllium tidak pernah menjadi unsur yang digunakan secara luas. Ia tidak masuk ke kehidupan sehari-hari. Ia tidak menjadi bahan umum. Sebaliknya, beryllium hadir hanya ketika sifatnya benar-benar dibutuhkan dan tidak bisa digantikan. Untuk memahami mengapa unsur ini begitu spesifik perannya, kita perlu kembali ke awal, ke masa ketika beryllium belum dikenal sebagai unsur, dan hanya hadir sebagai bagian kecil dari mineral yang belum sepenuhnya dipahami. Sebelum dikenal sebagai unsur, beryllium tidak pernah muncul sebagai logam yang berdiri sendiri. Ia tersembunyi di dalam mineral, bercampur dengan unsur lain, dan tidak menunjukkan ciri yang mudah dikenali. Tidak ada reaksi mencolok, tidak ada warna khas, tidak ada tanda yang langsung mengarah pada keberadaan unsur baru. Selama berabad-abad, manusia telah mengenal beberapa mineral yang mengandung beryllium tanpa menyadarinya. Batu-batu seperti beryl yang kemudian dikenal sebagai sumber batu mulia seperti zamrud dan aquamarine sudah lama digunakan sebagai perhiasan. Nilainya terletak pada warna dan kejernihannya, bukan pada komposisi kimianya. Pada masa itu, mineral dipahami terutama melalui penampilan fisik dan kegunaannya. Analisis kimia masih terbatas, dan pemisahan unsur dari mineral bukanlah hal yang mudah dilakukan. Akibatnya, banyak unsur tersembunyi di balik senyawa kompleks tanpa pernah benar-benar dikenali. Memasuki abad ke-18, pendekatan terhadap mineral mulai berubah. Para ahli kimia dan mineralogi mulai mempelajari batuan bukan hanya sebagai objek alam, tetapi sebagai campuran zat yang dapat diuraikan. Dalam proses ini, beberapa mineral menunjukkan perilaku yang tidak sepenuhnya cocok dengan unsur-unsur yang telah dikenal. Mineral beryl termasuk di antaranya. Ketika dianalisis, senyawa yang dihasilkan dari beryl menunjukkan sifat yang berbeda dari aluminium atau unsur lain yang sering dikaitkan dengannya. Namun perbedaan ini masih belum cukup jelas untuk langsung mengarah pada kesimpulan tentang unsur baru. Pada tahap ini, beryllium masih berada dalam posisi yang hadir sebagai anomali. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi belum ada bukti kuat untuk menjelaskannya. Keterbatasan metode pemisahan dan pemahaman tentang struktur materi membuat unsur ini tetap tersembunyi. Baru ketika teknik kimia berkembang lebih jauh, ketika pengukuran menjadi lebih teliti dan eksperimen dapat diulang dengan hasil yang konsisten, unsur yang tersembunyi di dalam beryl mulai menunjukkan keberadaannya secara lebih jelas. Perjalanan beryllium sebagai unsur mulai menemukan kejelasan pada akhir abad ke-18, ketika analisis kimia terhadap mineral dilakukan dengan pendekatan yang semakin sistematis. Pada masa ini, para ilmuwan tidak lagi puas dengan deskripsi visual mineral, tetapi berusaha memahami komposisinya secara mendalam. Tokoh kunci dalam tahap awal pengenalan beryllium adalah Louis Nicholas Vauquelin. Pada tahun 1798, Vauquelin meneliti mineral beryl dan zamrud, dua batu yang secara visual berbeda, tetapi secara kimia ternyata memiliki kesamaan tertentu. Dalam proses analisisnya, ia menemukan bahwa kedua mineral tersebut mengandung suatu komponen yang tidak dapat dijelaskan oleh unsur-unsur yang telah dikenal. Vauquelin menyadari bahwa selain aluminium dan silikon, terdapat zat lain yang berperan dalam struktur mineral tersebut. Zat ini membentuk oksida dengan sifat yang berbeda dari oksida logam lain. Namun pada tahap ini, zat tersebut belum dapat dipisahkan dalam bentuk logam murni. Ia hanya dapat dikenali melalui senyawa-senyawanya. Berdasarkan sifat oksidanya yang terasa manis ketika diuji secara terbatas, sebuah praktik yang pada masa itu masih lazim. Unsur baru ini sempat disebut sebagai glucinium, dari kata Yunani glikis yang berarti manis. Penamaan ini mencerminkan cara ilmuwan pada masa itu menamai unsur berdasarkan sifat yang dapat diamati secara langsung. Namun seiring berkembangnya pemahaman dan demi menghindari kebingungan istilah, nama beryllium kemudian lebih diterima. Nama ini diambil dari mineral beryl,
tempat unsur tersebut pertama kali diidentifikasi secara jelas. Penamaan ini menegaskan hubungan erat antara unsur dan sumber alaminya. Meskipun keberadaan berilium sebagai unsur telah diakui, logam berilium murni masih belum berhasil diperoleh pada tahap ini. Berilium untuk waktu yang cukup lama hanya dikenal melalui senyawa dan oksidanya. Upaya isolasi membutuhkan teknik yang lebih maju dan pemahaman yang lebih baik tentang elektrokimia. Namun secara ilmiah, pengenalan ini sudah cukup untuk menempatkan berilium sebagai unsur baru dalam daftar unsur yang terus berkembang. Ia memiliki identitas, asal-usul yang jelas, dan nama yang disepakati. Setelah berilium dikenali dan diberi nama, langkah berikutnya adalah memahami karakter dasarnya sebagai unsur. Disinilah berilium mulai ditempatkan secara jelas dalam struktur tabel periodik dan dibedakan dari logam lain. Berilium menempati posisi keempat dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 4. Di dalam inti atomnya terdapat 4 proton dengan 4 elektron yang mengelilinginya. Struktur ini menempatkan berilium dalam kelompok logam alkali tanah. Menurut model atom Bohr, 2 elektron pertama berilium mengisi lintasan energi terdalam, sementara 2 elektron berikutnya berada pada lintasan kedua. Konfigurasi ini membuat berilium lebih stabil dibanding logam alkali, tetapi tetap cukup reaktif untuk membentuk senyawa dengan unsur lain. Secara fisik, berilium adalah logam padat berwarna abu-abu keperakan, sangat ringan, tetapi luar biasa keras untuk ukurannya. Jika dibandingkan dengan logam lain yang masanya serupa, berilium memiliki kekakuan yang sangat tinggi. Sifat ini membuatnya mampu mempertahankan bentuk di bawah tekanan dan getaran, sesuatu yang jarang dimiliki logam ringan. Secara kimia, berilium menunjukkan perilaku yang khas. Ia tidak bereaksi secepat litium atau natrium, tetapi juga tidak sepenuhnya pasif. Berilium mudah membentuk lapisan oksida tipis di permukaannya, yang justru melindunginya dari reaksi lanjutan. Lapisan ini membuat berilium tampak lebih stabil dalam kondisi tertentu. Berilium memiliki satu isotop stabil utama, yaitu berilium 9. Isotop ini menyusun hampir seluruh berilium yang ditemukan di alam. Isotop-isotop lain bersifat tidak stabil dan biasanya hanya muncul dalam konteks penelitian atau akibat proses kosmik tertentu. Di alam, berilium tidak ditemukan sebagai logam bebas. Ia selalu hadir sebagai bagian dari mineral, terutama berol dan bertrandit. Proses pembentukannya terkait dengan aktivitas geologi jangka panjang, sehingga keberadaannya terbatas dan terlokalisasi. Sifat-sifat dasar berilium adalah ringan, keras, stabil secara struktural, namun menuntut kehati-hatian membuat berilium berbeda dari unsur-unsur sebelumnya. Pemanfaatan berilium tidak berkembang secara luas seperti litium atau unsur-unsur lain yang lebih mudah ditangani. Sejak awal, penggunaan berilium selalu dibatasi oleh 2 hal utama: sifat mekaniknya yang unggul dan risiko kesehatannya yang serius. Pada tahap awal, berilium mulai menarik perhatian karena kekakuan dan ringannya. Ketika industri mulai membutuhkan material yang mampu mempertahankan bentuk dengan presisi tinggi, berilium menawarkan kombinasi yang jarang ditemukan: massa rendah dengan kekuatan struktural yang tinggi. Sifat ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang menuntut stabilitas dimensi. Penggunaan awal berilium banyak terjadi dalam bentuk paduan, bukan sebagai logam murni. Dalam paduan tertentu, penambahan berilium dalam jumlah kecil dapat meningkatkan kekerasan, elastisitas, dan ketahanan terhadap stres material. Pendekatan ini memungkinkan manusia memanfaatkan keunggulan berilium tanpa harus menangani logam murni dalam jumlah besar. Salah satu aplikasi awal yang penting adalah pada peralatan presisi dan komponen mekanis khusus. Di sini, berilium digunakan ketika toleransi kesalahan sangat kecil dan perubahan bentuk sekecil apapun dapat mengganggu fungsi sistem. Dalam konteks ini, berilium bukan pilihan pertama, tetapi pilihan terakhir yang digunakan ketika material lain tidak lagi memadai. Namun sejak awal, risiko penggunaan berilium mulai disadari. Debu dan senyawa berilium dapat berbahaya jika terhirup, menyebabkan gangguan kesehatan serius. Kesadaran ini membatasi penggunaan berilium, mendorong pengembangan standar keselamatan yang ketat, dan menjadikannya unsur yang tidak pernah digunakan secara sembarangan. Akibatnya, pemanfaatan awal berilium berkembang secara perlahan dan terkontrol. Ia tidak masuk ke produk konsumen massal. Ia tidak digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya,
Beryllium menempati ceruk yang sangat spesifik, di mana manfaatnya jelas dan risikonya dapat dikelola. Dalam dunia modern, beryllium tidak pernah menjadi unsur yang digunakan secara luas. Justru sebaliknya, ia dipakai hanya pada situasi tertentu, ketika sifat-sifatnya benar-benar dibutuhkan dan tidak ada alternatif yang setara. Salah satu bidang terpenting adalah kedirgantaraan dan pertahanan. Beryllium digunakan pada komponen pesawat, satelit, dan sistem luar angkasa karena kombinasi sifatnya yang unik, ringan, sangat kaku, dan stabil terhadap perubahan suhu. Dalam lingkungan ekstrem, di mana getaran, tekanan, dan perbedaan suhu bisa merusak material lain, beryllium mampu mempertahankan bentuk dengan presisi. Di bidang instrumen ilmiah, beryllium memainkan peran yang sangat penting. Banyak peralatan optik presisi, termasuk cermin untuk teleskop dan instrumen pengamatan menggunakan beryllium sebagai bahan struktural. Alasannya bukan karena tampilannya, tetapi karena beryllium tidak mudah berubah bentuk, bahkan ketika suhu berubah drastis. Untuk pengamatan ilmiah yang menuntut akurasi tinggi, stabilitas ini menjadi penentu. Beryllium juga digunakan dalam teknologi nuklir, terutama sebagai reflektor dan moderator neutron dalam sistem tertentu. Sifat nuklir beryllium memungkinkan neutron dipantulkan atau diperlambat dengan cara yang terkendali. Karena alasan inilah, beryllium dipilih pada aplikasi yang membutuhkan kontrol reaksi yang sangat presisi dan dapat diprediksi. Dalam industri elektronik dan material, paduan beryllium terutama dengan tembaga digunakan untuk membuat komponen yang membutuhkan kombinasi kekuatan mekanik, elastisitas, dan konduktivitas listrik. Komponen seperti pegas presisi, konektor, dan kontak listrik memanfaatkan sifat ini. Sekali lagi, beryllium tidak digunakan dalam jumlah besar, tetapi dalam bagian kecil yang sangat menentukan kinerja sistem. Namun semua penggunaan ini selalu diiringi dengan prosedur keselamatan yang ketat. Beryllium tidak ditangani secara bebas. Proses produksi, pemrosesan, dan pemakaiannya diatur dengan standar yang tinggi untuk melindungi kesehatan pekerja dan lingkungan. Kesadaran ini membentuk cara manusia berhubungan dengan beryllium di era modern. Penelitian modern tentang beryllium tidak diarahkan untuk memperluas penggunaannya secara masif, melainkan untuk memahami dan mengelola keterbatasannya. Unsur ini sudah terbukti sangat berguna dalam kondisi tertentu, namun risikonya menuntut pendekatan yang hati-hati dan terukur. Salah satu fokus utama riset adalah keamanan dan kesehatan kerja. Para ilmuwan dan insinyur terus mempelajari bagaimana paparan beryllium memengaruhi tubuh manusia, terutama melalui partikel halus yang dapat terhirup. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan batas paparan yang lebih aman, memperbaiki metode penanganan, dan mengembangkan prosedur produksi yang meminimalkan risiko. Di bidang material dan rekayasa, riset difokuskan pada pengembangan paduan beryllium yang lebih aman dan lebih efisien. Dengan mengombinasikan beryllium dalam jumlah sangat kecil dengan logam lain, para peneliti berusaha mempertahankan keunggulan mekaniknya sambil mengurangi risiko kesehatan dan biaya produksi. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan sifat beryllium secara strategis, bukan eksploitasi berlebihan. Penelitian juga diarahkan pada substitusi material. Para ilmuwan mencoba memahami secara detail di mana beryllium benar-benar tidak tergantikan, dan di mana material lain dapat mengambil alih perannya. Dengan pendekatan ini, beryllium dapat difokuskan pada aplikasi yang benar-benar membutuhkan sifat uniknya, sementara bidang lain beralih ke alternatif yang lebih aman dan mudah diakses. Dalam konteks teknologi mutakhir, beryllium masih diteliti untuk aplikasi khusus, termasuk komponen optik generasi baru dan sistem yang bekerja di lingkungan ekstrem. Di sini, riset tidak bertujuan memperluas skala penggunaan, tetapi meningkatkan presisi, keandalan, dan umur pakai komponen yang sudah ada. Semua upaya ini menunjukkan bahwa riset beryllium bersifat strategis dan konservatif. Ilmuwan tidak berlomba-lomba mencari kegunaan baru, tetapi berusaha memastikan bahwa setiap penggunaan beryllium benar-benar dibenarkan oleh manfaat yang jelas dan dikelola dengan risiko yang sekecil mungkin. Beryllium menunjukkan bahwa nilai suatu unsur tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering ia digunakan. Ada unsur yang perannya justru terletak pada ketepatan, bukan pada kuantitas. Beryllium hadir hanya ketika benar-benar dibutuhkan, dan menghilang ketika risikonya tidak sebanding dengan manfaatnya. Hari ini, beryllium menjadi bagian dari teknologi yang bekerja pada alat ilmiah presisi, sistem luar angkasa,
dan aplikasi yang tidak memberi ruang bagi kesalahan. Keberadaannya mengingatkan bahwa kemajuan seringkali dibangun oleh keputusan-keputusan yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika kamu memiliki pertanyaan, pandangan, atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar. Perjalanan kita menyusuri tabel periodik akan terus berlanjut. Setelah beryllium, kita akan bertemu dengan unsur yang mulai membentuk ikatan lebih kompleks dan menjadi bagian penting dari struktur kimia kehidupan dan material. Setiap unsur adalah tanda kemahakuasaan Sang Pencipta, dan perjalanan ini adalah cara kita bersyukur dengan mempelajari kebesarannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.